Halo Sobat Mafia. Welcome back di podcast Kabar Mafia. Nah, jadi hari ini aku Yuni Dan aku Dava. selaku moderator di episode kelima ini. Nah, Dav, kita di episode kelima ini akan membahas apa sih, Dan? Nah, di episode kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentunya sangat spesial. Nah, bintang tamu ini merupakan salah satu lab yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, fun fact yaitu dari lab ini merupakan lab yang khusus di bidang entrepreneurship innovation. Mari kita sambut dari iLab. Halo Sobat Mafia. Selamat sore Kak. Mungkin bisa diperkenalkan dari nama kakak dan jabatan kakak di iLab ini. Jadi perkenalkan teman-teman, untuk nama aku Fadil Razan, biasa dipanggil Fadil, dan jabatanku saat ini di iLab adalah sebagai Chief Marketing Officer yang membawahi Departemen Community Engagement. Tadi udah diperkenal nih sama kakak perwakilan dari iLab. Kemudian yaitu bisa dijelaskan tentang iLab ini apa sih Kak? Kemudian tentang struktur unit-unit yang ada di iLab ini. Oke, jadi iLab sendiri atau Entrepreneurship and Innovation Lab itu adalah laboratorium di bawah Departemen Administrasi Bisnis yang mempunyai tujuan untuk menjadikan iLab itu sebagai innovation hub antara mahasiswa Departemen Administrasi Bisnis yang punya inovasi. Jadi nanti semisal ada mahasiswa yang memang punya inovasi atau ide-ide baru, bisa datang ke iLab untuk diskusi. Karena kita kan juga bekerja sama dengan DIKST, Direktorat Inkubasi dan Inovasi. Jadi ya itu tadi, bisa dikomunikasikan kalau memang ada inovasi-inovasi baru, sehingga nanti bisa diwujudkan gitu. Tadi kan jadinya iLab ini lebih ke inovasi mahasiswanya gitu. Mungkin bisa kayak dijelaskan apa sih kayak program-program unggulan dari iLab dan apa saja program yang mudah dijalani oleh iLab ini selama jabatan kakak ini. Tadi tentang proker. Ya proker. Iya, proker unggulan. Kalau untuk proker sih, proker unggulan di tahun sebelumnya itu ada namanya BSA atau Brawijaya Startup Action. Jadi BSA ini tujuan utamanya adalah menghubungkan pelaku usaha dengan investor. Jadi kurang lebih kayak kompetisi bisnis gitulah. Nah, nanti yang menang bisa dapat pendanaan dan semacamnya untuk pengembangan bisnis tersebut ke depannya. Cuman untuk tahun ini kebetulan BSA udah diambil alih sama DIKST. Jadi di iLab tinggal megang 2 proker unggulan. Yang pertama ada A-Class dan yang kedua ada Crayon. Nah, untuk A-Class sendiri ini tujuannya ya kurang lebih kayak seminar. Cuman kita ngundangnya yang kemarin itu ada Billy Abraham, kalau kalian tahu, dan Kak Barik Mauluda. Jadi itu fokusnya lebih ke pengembangan karir. Sama untuk Crayon sendiri itu fokusnya di pemberdayaan UMKM. Jadi kita ini kurang lebih hampir sama kayak BSA sebenarnya. Cuman untuk yang di Crayon ini tidak dapat pendanaan, melainkan lebih ke kayak pemberdayaan tentang bagaimana cara manajemen sosial media untuk UMKM dan lain sebagainya. Karena memang rata-rata kan pesertanya udah usia 40-an ke atas. Nah untuk Crayon sendiri ini dulunya tuh dimulai tuh pada tanggal berapa sih kalau boleh tahu atau bulan apa gitu dan di mana? Crayon dari Oktober kemarin, Pak. Jadi Baru kurang saja. lebih ya selama kurang lebih sebulan untuk rangkaian fullnya. Jadi bertahap tiap minggu. Nah kalau itu yang mengikuti hanya untuk umum ataukah hanya beberapa kalangan tertentu aja? Untuk umum sebenarnya kemarin kita udah hampir ratusan kok yang daftar, alhamdulillahnya, dan emang melebihi target. Ini peminatnya dari partisipan ini sangat banyak ya Kak, sangat benar-benar tertarik di Crayon ini. Ya, karena partisipannya sendiri kan UMKM yang ada di daerah Malang. Jadi kemarin alhamdulillah animonya lumayan besar, dan ya semoga tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi yang ikut. Ya, semoga ya, Kak. Mungkin tadi kan udah disebutkan kayak Crayon, kemudian ada gak sih Kak proyek yang terdekat yang akan dijalankan akhir-akhir ini? Untuk itu mungkin ada dari Departemen KM, e-learn kalau nggak salah.
Jadi itu Eiland sendiri ntar sama ngundang pemateri juga. Ya fungsinya untuk gimana sih sharing-sharing ke mahasiswa terkait entah itu ntar pengembangan karir atau yang lainnya. Jadi kurang lebih sama seperti ikhlas gitu. Mungkin kalau misalkan ingin menjadi anggota ELAB, itu adakah nggak sih Kak kayak keterampilan khusus, mungkin kayak kriteria khusus, kayak dari semester berapa, kayak orangnya harus bagaimana gitu. Soalnya ini kayaknya teman-teman Mafia ini kayak tertarik banget di ELAB ini, soalnya kan emang buat meningkatkan skill dari inovasi mahasiswa gitu. Untuk keterampilan khusus nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau memang ada kemauan belajar yang kuat dan ya networking dengan orang-orang baru. Cuman kalau emang daftarnya di divisi kreatif ya tentu harus punya keterampilan khusus kalau itu. Cuman kalau yang di lainnya seperti community engagement dan aku tadi belum jelasin strukturnya juga ya. Jadi di ELAB sendiri itu ada kurang lebih 6. Yang pertama ada FA Finance Administration, terus HC Human Capital, CE Community Engagement, kemudian ada CM Creative Marketing, ada R&D Research and Development, dan yang terakhir ada KM Knowledge Management. Jadi untuk selain yang kreatif marketing itu sendiri bisa kok sebenarnya, nggak terbatas harus punya keterampilan khusus atau gimana. Iya, ini nanti disesuaikan bidang yang kayak Mafia kalau mendaftar sesuai bidang minatnya masing-masing gitu ya Kak. Betul. Bisa Mungkin kalau misalkan Mafianya tertarik, biasanya kayak pembukaan opreknya tuh kapan sih Kak kalau boleh tahu? Biasanya sih di awal tahun kok, ntar tunggu aja. Januari. Semester depan gitu ya Kak? Ya, semester. Mungkin kalau kayak alur-alurnya gitu gimana? Untuk alur-alurnya ya seperti mendaftar organisasi pada umumnya, pasti ada kayak pengumpulan berkas dulu, kemudian screening, baru pemanggilan interview dan lain-lain. Kurang lebih gitu Pak. Mungkin kalau kayak dari ELAB sendiri ini lokasinya ada di mana sih Kak? Soalnya kayak banyak teman Mafia ini belum tahu tentang lokasi ELAB gitu. Ya. Jadi emang itu sebenarnya problemnya ELAB dari dulu sih. Jadi kita lebih terkenalnya mungkin di dosen-dosen dan dosen di IKASN, namun di mahasiswa Vianya sendiri itu malah kurang dikenal gitu. Dan untuk lokasi kita sendiri, kita ada di lantai 8 di lantai 8 di depannya lab LTAP kalau nggak salah. Di gedung E lantai 8 ini ya Kak? Ya, gedung E lantai 8 ya. Nah mungkin itu nanti kalau misalkan teman-teman Mafia ingin mengunjungi ELAB, bisa langsung datang di lantai 8 gedung E. Oke, aku juga izin tanya nih Kak seputar ELAB. Nah, gimana sih caranya ELAB itu untuk mengembangkan inovasinya dengan berinteraksi kayak ke univ lain ataupun ke perusahaan-perusahaan kayak gitu? Jadi kayak mungkin gini, kalau itu mungkin bisa ada kaitannya sama visitasi kali ya. Jadi untuk yang terakhir itu kemarin kita benchmarking dengan Unpad. Itu terkait mereka sharing-sharing terkait krayon gimana sih, krayon itu cara kerjanya, terus modelnya seperti apa dan lain-lain. Jadi kita kurang lebih sharing ke mereka karena mereka emang pengen tahu gimana sih krayon itu cara kerjanya kayak gimana. Itu di bulan apa Kak kalau boleh tahu? Di bulan pertengahan tahun kemarin sih, aku lupa kurang lebihnya di bulan apa. Cuman secara online juga sih kemarin. Itu berarti kayak FGD ya, kayak group discussion Bisa, gitu ya? bisa dibilang gitu. Oke. Jadinya nggak hanya kayak masyarakat yang di sekitar Malang aja yang ternyata ya Kak, sampai masyarakat di luar provinsi itu kayak antusiasmenya besar banget terhadap rayon ini. Alhamdulillah gitu. Oke, terus apa sih Kak harapan dan rencananya dari ELAB sendiri untuk mengembangkan inovasinya ke depan gitu? Ya harapannya sih yang jelas ELAB bisa terus jadi pusat pengembangan inovasi itu tadi, dan bisa memadahi mahasiswa via jika memang ada ide-ide atau bahkan bisnis mereka mungkin butuh bantuan terkait, mungkin mereka bingung ini mau dikemanain sih bisnisnya, jadi bisa mungkin dikonsultasikan ke kita juga terkait inkubasinya dan lain-lain. Semoga Kak ya. Ya. Nah kemudian biasanya kan tiap organisasi itu kan punya kendala sendiri Kak ya. Nah kalau misalkan dari ELAB sendiri apa sih Kak kendala-kendalanya dalam melaksanakan proyek atau eventnya ataupun dalam segi program kerja yang telah dilaksanakan kayak gitu? Mungkin kalau spesifiknya di tahun ini ada kendala terkait IKU. Jadi kita ujung-ujungnya itu semua lab sih sebenarnya. Jadi kita ujung-ujungnya harus inisiatif sendiri untuk bikin proker dan konsultasi terlebih dahulu ke pihak fakultas biar dapat dukungan dan dana gitu sih. Oh, itu ya Kak, itu aja Kak ya. Itu aja. Oke.
Nah, jadi Sobat Mafia kan kita tahu nih bahwa ELEB itu merupakan entrepreneurship dan innovation yang ada di Via UB. Oke, jadi boleh nih Kak dari Dava? Mungkin dari teman-teman mafia kalau ingin misalkan kayak kepo tentang ELEB itu bisa dikepoin di mana sih Kak? Misalnya kayak akun IG, akun YouTube atau akun apa aja yang berhubungan dengan ELEB ini. Mungkin bisa dipromosikan. Kalau emang teman-teman mau kepo-kepo terkait iLab, bisa cek Instagramnya di ei_lab. Terus kalau emang mau langsung datang ke lab aja nggak apa-apa. Di hari-hari aktif pasti ada yang piket. Kalau emang teman-teman mau nanya terkait seputar iLab dan nanya terkait opreknya, mungkin bisa langsung datang aja ke lab. Yang terpenting mafia jangan lupa langsung follow IG ELEB sekarang agar nggak ketinggalan terhadap berita-berita atau informasi yang terbaru. Betul. Nah, terakhir nih Kak, apa sih Kak mungkin kesan dan pesan yang Kakak bisa berikan untuk mahasiswa yang ingin membangun bisnisnya ataupun kayak punya rencana untuk mempunyai sebuah usaha gitu ke depannya? Yang pasti tetap semangat, dan aku di sini kan ngomong sebagai perwakilan dari iLab. Kalau memang bisa dibantu dari pihak kita terkait entah itu konsultasi untuk bisnis mahasiswa di ya, bisa langsung aja datang ke kita, aman kok, kita siap bantu insya Allah. Oke, terima kasih ya Kak untuk menyampaikan informasi tentang iLab, sangat bermanfaat lagi untuk kita mahasiswa yang baru dan untuk sobat mafia yang lain di sana gitu. Tentunya Sobat Mafia kalau misalkan tertarik langsung bisa kepoin langsung, dan tentunya pastinya nggak bakalan rugi terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh iLab, karena yang kita tahu karena iLab ini tentang inovasi, tentang pengembangan, jadinya sangat diperlukan mafia agar berkembang inovasinya di kemudian hari gitu. Betul. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube BEM Via UB, dan juga jangan lupa follow IG dari sosial media dari iLab sendiri, dan ketemu lagi untuk kita nanti di episode ke-6 lagi. See you Sobat Mafia.